Halo teman-teman semua, saya Dava. Dan saya Jua, hari ini kami akan menjelaskan konsep penting dari bab 3 mengenai interaksi dalam desain produk. Kami akan membahas berbagai cara pengguna berinteraksi dengan sistem dan bagaimana hal ini berpengaruh pada desain yang baik. Nah, langsung aja kita mulai dengan memahami bagaimana sebuah produk bisa memenuhi kebutuhan pengguna dengan awalan membangun model konseptual. Model konseptual adalah deskripsi tingkat tinggi tentang bagaimana suatu sistem bekerja. Ini penting untuk memastikan bahwa desainer memahami konsep apa yang dibutuhkan pengguna pada saat mereka berinteraksi dengan sebuah produk. Nah, misalnya, ketika kita menggunakan smartphone, kita memiliki model konseptual tentang bagaimana cara membuka aplikasi, mengetik pesan, dan lain sebagainya. Kalau model ini terlalu kompleks, bisa-bisa kita sebagai pengguna malah menjadi bingung. Bener kan, Dava? Benar banget Jua, karena itulah desainer harus menjaga agar model konseptual tetap sederhana dan intuitif. Selanjutnya, ada konsep yang disebut metafora antarmuka. Kamu pasti udah pernah dengar kan istilah desktop di komputer? Pasti pernah dong, itu salah satu contoh metafora. Metafora membantu pengguna memahami bagaimana sebuah sistem bekerja, seperti desktop, yang membuat kita seolah-olah kita sedang bekerja di atas meja kerja. Betul banget. Tapi contoh metafora tidak hanya itu ya teman-teman. Ada juga metafora lain seperti kartu yang sering dipakai di aplikasi media sosial supaya pengguna lebih mudah memahami cara mengelola informasi. Intinya, metafora ini menjadi sebuah jembatan antara pengalaman kita dan fungsi sistem. Jadi, interaksi kita terasa lebih menjadi natural. Berikut ini ada 5 jenis interaksi utama yang penting untuk kita pahami saat merancang sebuah produk. Iya, yang pertama adalah menginstruksikan. Di sini, pengguna memberikan perintah langsung ke sistem. Contohnya, saat kita mengetik perintah di mesin pencari. Kemudian, ada percakapan. Sistem berinteraksi melalui dialog dengan pengguna, misalnya chatbot atau asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Lalu, ada manipulasi. Di sini, pengguna berinteraksi langsung dengan objek digital, seperti saat kita menggeser gambar atau mengklik icon di layar. Selanjutnya, menjelajah. Jenis ini melibatkan pengguna yang mencari informasi atau fitur dalam sebuah sistem, seperti saat kita menjelajahi menu di sebuah aplikasi. Terakhir, merespons. Di sini, sistem yang proaktif memulai interaksi berdasarkan konteks, misalnya ketika aplikasi mengirimkan notifikasi. Selain itu, penting untuk memahami bagaimana paradigma dalam desain interaksi berkembang dari waktu ke waktu. Contohnya, pada 1980-an, interaksi berfokus pada desktop computer, tapi sekarang kita menuju ke arah teknologi yang ada di mana-mana, atau istilahnya ubiquitous computing. Yup, teknologi yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari seperti perangkat wearable atau asisten rumah pintar semakin umum kita gunakan. Jadi, untuk merancang interaksi yang baik, kita perlu memahami model konseptual, menggunakan metafora yang tepat, dan memahami berbagai jenis interaksi. Dan jangan lupa, perkembangan teknologi terus mengubah cara kita berinteraksi dengan sistem. Jadi, desainer harus selalu beradaptasi dengan paradigma baru. Semoga penjelasan ini membantu kalian ya untuk memahami konsep interaksi dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye!